Sesuai dengan instruksi dokter kemarin bahwa hari ini tepatnya pukul 9 adalah jadwal memandikan pada bayi dari Nyonya E. Bayinya itu bernama bayi D, di mana nanti saya akan memandikan bayi tersebut dan akan melakukan perawatan tali pusat. Tujuannya untuk kebersihan dan juga mencegah infeksi pada tali pusat. Untuk perasaan saya hari ini, saya baik, saya bahagia, dan saya mampu dalam melakukannya. Saya juga paham dalam melakukannya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan. Apakah tadi ada tidak ada topoki? Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Betul ya Bu ya, saya perawat Sylvia. Saya di sini yang bertugas untuk merawat Ibu dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti di ruang Ibu dan anak ini. Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu juga bayi Ibu? Betul ya. Oke, Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini adalah jadwal bagi bayi Ibu ya untuk dimandikan dan perawatan tali pusat. Tujuannya itu untuk kebersihan bayi Ibu dan juga untuk mencegah dari infeksi. Sembari saya memandikan bayi Ibu, Ibu juga bisa sambil melihat ya Bu ya, agar Ibu bisa melakukannya saat di rumah. Oke, baik sebelumnya saya izin untuk menyampaikan prosedurnya ya Bu ya. Nanti bayinya akan saya ambil dulu, lalu saya akan membuka bajunya dan memandikannya seperti biasa ya Bu ya. Lalu saya akan melakukan perawatan tali pusatnya dengan cara membersihkan tali pusatnya dari samping, juga pokoknya sekitar tali pusatnya ya Bu ya. Untuk kontrol waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, apakah Ibu bersedia? Alhamdulillah kalau Ibu bersedia, saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu ya, sembari saya cuci tangan. Oke, saya izin dulu ya Bu ya. Baik Ibu, karena saya sudah mencuci tangan, selanjutnya saya akan menggunakan alat pelindung diri, yaitu yang disebut dengan apron dulu ya Bu ya. Nah, setelah ini saya akan menggunakan hand spray terlebih dahulu. Ibu, dedenya udah dikasih air susu Ibu? Sudah, terakhir kapan Bu? 2 jam lalu, sudah lama ya Bu ya. Soalnya ketika kita akan memandikan bayi, alangkah baiknya dilakukan ketika perutnya kosong ya Bu ya, supaya ketika dimandikan jadi makannya tidak keluar gitu ya Bu. Oke. Kalau dedenya sudah BAK atau BAB? Baru tadi ya Bu ya. Oke. Selanjutnya saya akan persiapkan handuknya terlebih dahulu. Boleh saya pinjam dedenya Bu? Oke. Dede dibuka dulu ya. Di sini nanti Ibu bisa mengecek ya Bu ya, kalau misalkan ada kotoran atau apa gitu ya Bu. Kalau di sini saya lihat adanya nggak ada distress pernafasan, nggak ada kelemahan otot ya Bu ya. Oke, kondisinya bagus. Selanjutnya saya akan mengecek suhunya terlebih dahulu ya Bu. Oke, suhunya 36,5, tidak sedang demam ya Bu ya. Nah, setelah itu saya akan mempersiapkan air hangatnya. Di sini sudah ada air hangatnya ya Bu ya. Kita cek dulu saja. Oke, hangatnya 36,7. Di sini juga sama ya Bu, 36,7, berarti kondisinya hangat. Oke, saya akan lanjut ke pembersihannya. Untuk memandikan dede bayinya, saya akan melepaskan bedongnya terlebih dahulu ya Bu, agar tidak basah. Nanti kan ini punya Ibu ya Bu ya, Ibu bisa simpan. Dan nanti kalau misalkan di rumah, Ibu bisa menyimpan di keranjang kotor ya Bu. Oke, selanjutnya di sini saya akan memasukkan salah satu air baskom ini, sabun ya Bu. Setelah itu kita akan menggunakan wastafel yang berisikan air yang tidak ada sabunnya terlebih dahulu ya Bu ya. Kita ke area mata dulu, dari dalam keluar. Setelah itu untuk area wajah ya Bu ya, termasuk mata, itu tidak perlu menggunakan sabun ya Bu. Nah, sekarang bagian wajah dari dahi, oke, dagu, ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, setelah itu kita bisa keringkan wajah dedenya. Dede. Baik Ibu, selanjutnya kita bersihkan rambutnya ya Bu ya. Kita gendong dedenya seperti ini, bilas dengan air bersih menggunakan wastafel boleh.
dan kita pakaikan sampo seperti ini ya Bu ya, sedikit saja. Oke, setelah itu kita bersihkan kembali. Oke, sudah ya, kita keringkan. Selanjutnya saya akan membuka baju dedenya terlebih dahulu. Pinjam ya Dek ya. Maaf Dek. Oke. Selanjutnya kita bisa membersihkan bagian tangan dedenya dengan menggunakan air bersih dari ujung jari ke atas ya Bu ya, ke arah ketiak. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kita menggunakan wastafel yang berisi air sabun. Nah, seperti ini. Karena sudah disabun, maka kita membilasnya ya Bu ya, menggunakan air bersih lagi. Sudah, setelah itu kita keringkan. Oke, selanjutnya kita ke area depan ya Bu ya. Di area depan ini kita basahi dari lipatan-lipatan lehernya, daerah perut, kaki ya Bu ya. Nah, setelah itu kita sabun lipatannya juga di area depan pokoknya ya Bu ya. Oke, setelah itu kita bilas lagi area lipatan leher, tangan, kaki, perut. Oke, setelah itu kita keringkan. Nah, setelah di bagian depan kita miringkan dedenya. Dedenya menggeliat, mau sini aja ya Dek. Oke, boleh. Nah, kita bilas punggung dan bokongnya, lipatan leher belakang. Nah, setelah itu kita sabuni. Ini bisa lurus seperti ini atau sirkular memutar seperti ini ya Bu ya, untuk memberikan efek kayak pemijitan ke dede bayinya. Setelah itu kita basahi. Nah, kita sekarang keringkan. Nah, setelah itu kita bisa langsung membilas belakang kakinya juga ya Bu. Nah, tadi kan sudah ini, bisa dibilas lagi. Karena bagian depan, belakangnya juga sudah. Sekarang kita ke area genital. Maaf ya Dek ya. Oke, kita bisa bersihkan selangkangannya. Oke. Kalau sudah bersihkan selangkangannya, kita bisa lanjut ke genital. Untuk genital ini, bagi perempuan kita berikan air bersih saja ya Bu ya. Untuk laki-laki juga, pokoknya di area genital kita berikan yang air bersih saja. Kalau untuk karena ini perempuan, ini kita bersihkan dari depan ke belakang ya Bu ya. Kan suka ada perempuan yang membersihkannya dari belakang ke depan ya Bu ya. Sebenarnya itu kurang tepat. Oke, kita keringkan. Udah ya deh ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perawatan ini ya Bu. Tali pusat. Untuk perawatan tali pusat menggunakan air steril. Tapi kalau misalkan ibu tidak punya air steril, bisa ibu rebus air ya sehingga mendidih. Lalu setelah itu didinginkan ya Bu. Nah, oke, kita dekatkan. Ini kita bersihkan dulu ya Bu di area sekitar perutnya. Lalu setelah itu kita bersihkan dari bawah ke atas ya Bu ya, seperti ini. Buang. Ini pokoknya karena ini steril, ibu penggunaannya jangan dipakai, misalkan ibu dari bawah ke atas terus pakai ke samping ke bawah gitu, lebih baik jangan ya Bu ya, karena ini untuk mencegah infeksi. Oke, karena ini sudah, jangan dikeringkan ya Bu ya. Nah, oke Ade, sekarang adiknya bangun dulu ya. Kita bisa lanjut dengan pemakaian bedong ya Bu ya. Untuk pemakaian bedong seperti ini. Oke, boleh bobo ya. Nah, setelah itu kita pakaikan pakaian dalamnya. Untuk pakaian dalam jangan sampai menutupi area tali pusat ya Bu ya. Nah, seperti ini. Oke, Dede lucu, Dede udah wangi, ibak iya. Dedenya ibak. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung dengan pemakaian baju ya Bu ya. Kalau ibu punya topi, boleh dipakein topi dedenya. Oke ya, Dede pakai baju dulu. Oke, padding dulu ya Dek. Cantiknya. Oke,
Ini memandikannya begitu mudah ya Bu ya, perawatan tali pusatnya juga mudah. Ibu bisa melakukannya di rumah ya Bu ya. Bisa dibantu oleh ibu mertua ataupun keluarga terdekat ya Bu. Oke, untuk dedenya sudah selesai ya Bu ya, sudah mandi dedenya. Oke, ini Bu, boleh Ibu pegang. Oke, saya bereskan air terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah dedenya sudah dimandikan? Alhamdulillah kalau perasaan Ibu sangat senang ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu bisa mempraktekannya kembali di rumah ya, dibantu oleh suami ataupun keluarga terdekat Ibu ya Bu. Dimandikannya setiap pagi boleh ya Bu ya, supaya agar lebih segar. Dan jangan lupa dicek dulu suhu tubuhnya sebelum dimandikan, dan dimandikan dalam keadaan perutnya kosong ya Bu. Oke, nanti kalau misalkan dedenya waktu dimandikan ada kotoran BAB atau BAK, bisa dibersihkan terlebih dahulu gitu Bu. Karena tindakannya sudah selesai, nanti mungkin saya akan kembali lagi sekitar pukul 12 ya Bu ya, untuk perawatan luka perineum Ibu ya, luka bekas melahirkan. Kira-kira hanya itu ya Bu ya, apakah ada yang mau Ibu tanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Setelah melakukan tindakan, lakukan dokumentasi. Lakukan dokumentasi seperti respon ibu, respon bayi, lalu tanggal, waktu, dan juga tanda tangan perawat.